Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali di pagi hari ini kita datang kembali kepada Tuhan. Kita buang setiap beban kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kita berdoa terlebih dahulu, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kembali di pagi hari ini. Kami setiap umat-umat-Mu datang kepada Engkau merendahkan diri, rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, kelemahan kami ya Bapa. Kami rindu datang kepada Engkau dengan penuh sukacita ya Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya sukacita itu hadir buat jemaat-jemaat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua dalam kasih, dalam damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Semuanya siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, haleluya. Oh, betapa indahnya hidup bersama Engkau Tuhan, haleluya. Saudara
saya persilakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Apapun keadaan kami ya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Tangan-Mu selalu menopang kami, sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan. Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susah.
terima kasih Bapa. Biarlah pujian, sembah yang kami naikkan Tuhan hanyalah bagi kemuliaan nama Engkau saja, bukan kuat dan gagah kami, tapi biarlah semua untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau mendengar sabda Tuhan. Tuhan, urapi kami, buka hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar dapat mengurapi kami, memberkati kami, mengajar kami untuk selalu dekat kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat Allah itu turun atas hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan dapat memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari semua yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada kesempatan hari ini kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, saya baca demikian. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menangguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 ini, ada dua hal yang ditekankan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya. Yang pertama, tentang bersabar dalam penderitaan. Orang pasti akan bertanya, sampai kapan kami harus bersabar, Pak? Tetapi Yakobus menuliskan hal ini kepada jemaat-jemaat, bahwa mereka harus bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus itu bisa berbicara tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus datang secara pribadi untuk menjemput kita. Jadi kesabaran yang Rasul Yakobus sampaikan kepada jemaat, supaya mereka terus bersabar sampai Tuhan menjemput kehidupan kita, sampai Tuhan memanggil kita kembali untuk menghadap di hadiratnya. Dan yang kedua, yang dimaksud kedatangan Tuhan di sini juga bisa berbicara, yaitu peristiwa tentang Yesus datang kali kedua. Kalau memang Tuhan izinkan kita untuk kita sampai bertemu dengan Yesus di awan-awan untuk menjemput kita, maka kesabaran yang harus kita miliki juga harus sampai sedemikian itu juga. Artinya, kesabaran itu tidak ada batasnya. Orang seringkali berbicara, sampai kapan kami harus sabar? Sabar itu berat. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersabar dalam segala apapun yang kita hadapi
hari-hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya tidak akan membahas tentang kesabaran, tetapi saya akan membahas tentang ketekunan yang telah ditulis dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 tentang ketekunan daripada Ayub di sana. Saya berikan judul khotbah pada hari ini, buah dari ketekunan. Ketika saya memperhatikan semut pada saat dia berjalan, saudara, saya sengaja untuk iseng menutup perjalanan semut itu dengan tangan saya. Tapi ketika saya tutup, ternyata semut itu berputar cari jalan yang lain. Kemudian saya juga tutup perjalanan itu dengan tangan saya kembali. Tetapi semut itu tidak menjadi putus asa. Semut itu akhirnya mencari jalan yang lainnya. Saya berusaha tutup semua arah. Sampai di situ pun semut tidak putus asa dan dia tetap mencari jalan yang lain. Akhirnya dia menaiki tangan saya. Saudaraku, ini adalah sebuah hal yang bisa kita pelajari. Janganlah kita putus asa ketika mungkin hari ini kita sedang mengalami jalan buntu. Sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Sepertinya tidak ada yang namanya jalan keluar kita untuk menghadapi hari-hari ini. Tetapi kalau kita memperhatikan tentang semut, sekalipun kecil, saudara, tetapi dia tidak pernah menyerah begitu saja. Sekalipun jalannya dibuntu, dihadang kanan kiri, depan, muka, belakang, dia tidak putus asa di sana. Dia terus mencari jalan keluar sampai dia menemukannya. Begitu juga dengan kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan menghendaki supaya dalam segala hal apapun kita tidak mudah dan tidak gampang untuk menyerah dengan situasi yang ada. Diperlukan ketekunan, diperlukan kerja keras, diperlukan kesabaran dan semangat untuk menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Dan itu juga sudah dicontohkan oleh semut, binatang yang kecil. Dia tidak mudah putus asa. Ketika saya memperhatikan tentang kata ketekunan ini, maka saya bisa belajar bahwa salah satu faktor orang bisa berhasil karena mereka punya ketekunan. Nah, ketekunan itu apa, saudara? Tekun itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Jadi orang yang bertekun adalah orang yang tidak gampang menyerah, orang yang tidak mudah putus asa. Sekalipun kelihatannya jalan-jalannya itu buntu dan tertutup, tetapi dia tidak akan mudah putus asa karena mereka memiliki ketekunan. Orang yang bertekun adalah orang yang memiliki kemauan yang kuat dan kerja keras supaya apa yang mereka rindukan itu bisa mereka peroleh. Nah, saudara, hari-hari ini yang kita hadapi
diperlukan ketekunan untuk kita menghadapi masa-masa ini. Diperlukan kerja keras, diperlukan semangat, diperlukan keras hati untuk tidak gampang menyerah dengan keadaan. Dan itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita tidak boleh cepat putus asa. Kita tidak boleh cepat menyerah dengan keadaan yang hari-hari ini sedang kita jalani, sedang kita hadapi. Tetapi teruslah bersemangat. Tapi teruslah mempunyai kemauan yang keras untuk menghadapi masa-masa ini. Dan saya percaya Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan berdiam diri. Tapi Tuhan akan memampukan kita, menolong kita, dan meneguhkan kita. Mari kita bertekun, saudara, apapun keadaan kita. Karena kita punya Tuhan, di mana Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau saya melihat bagaimana orang-orang yang tekun, mereka akan bisa mendapatkan buahnya. Kalau kita suka dengan olahraga sepak bola, maka pasti kita akan tahu dengan nama Lionel Messi. Sekarang dia bisa menjadi bintang yang hebat. Itu tidak dengan cara yang gampang. Pada saat masih muda, dia coba untuk bermain di sebuah klub. Tapi banyak klub yang menolak dia. Kenapa? Salah satu faktor adalah fisiknya yang tidak memungkinkan untuk menjadi seorang pemain bola yang hebat. Karena kita tahu Lionel Messi secara fisik, saudara, tingginya itu kurang dari standar sebagai seorang pemain bola. Tetapi Lionel Messi dan juga keluarganya tidak menyerah begitu saja. Sekalipun dia ditolak oleh beberapa klub, tetapi dia tidak putus asa di sana. Sampai suatu saat ada seorang yang tahu tentang bakat dari Lionel Messi dan dia diterima dalam sebuah klub yang namanya Barcelona. Nah, di Barcelona inilah Lionel Messi berusaha menunjukkan apa yang dia miliki, kemampuannya. Dia berjuang ekstra, dia berjuang keras, dia memiliki semangat untuk sukses, dia memiliki ketekunan untuk berhasil. Dan sejarah membuktikan, sekalipun kecil, tapi Lionel Messi memiliki skill, kemampuan yang luar biasa. Itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari sesuatu yang sulit, tetapi dia tidak gampang menyerah. Dia punya semangat dan dia mau mengekspresikan segala kemampuannya, dan dia menjadi pemain yang hebat, menjadi pemain terbaik dunia lebih dari sekali, menjadi top skor dan macam-macam prestasi yang dia bisa terima. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semangat inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya harus punya kemauan, harus punya ketekunan seperti ini. Jangan maunya instan. Karena Tuhan tidak mendidik kita untuk menikmati sesuatu dengan cara-cara yang instan. Banyak orang percaya, aku cari Tuhan supaya aku dapat mujizat sehingga pekerjaanku akan menjadi mudah, akan jadi lancar. Dan kepengennya orang cari Tuhan supaya cari kenyamanan. Tidak salah, saudara. Hal itu tidak salah. Tapi satu hal, Tuhan juga tekankan kepada kita tentang tanggung jawab.
bahwa mengiring Dia bukanlah masalah instan. Kalau kita mau mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita juga harus memperhatikan tanggung jawab dalam hidup ini. Banyak orang mau menikmati sukacita, banyak orang mau menikmati kemuliaan, banyak orang mau menikmati kebahagiaan, tapi mereka tidak mau untuk menghadapi penderitaan. Mereka tidak mau untuk menghadapi jalan sulit. Satu hal yang saya mau tekankan di sini, tidak ada kenikmatan, tidak ada keberkatan tanpa mau memikul salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan oleh nama itu setiap lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dari mana itu diperoleh? Dari ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dan dia mau memikul salib yang Bapa percayakan untuk dikerjakan dan dituntaskannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Matius pasal 16 ayat 24 mencatat begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan sangat jelas menyatakan ini kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau mengikut aku, maka kamu harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak gampang, saudara. Karena kita ini manusia yang masih hidup dalam daging. Dalam daging ini kita pasti punya banyak kemauan. Nah, untuk menyangkal diri dari kemauan-kemauan itu tidak gampang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakannya ini kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengiring aku, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus berani menyangkal diri. Apa yang harus kita sangkal? Kehendak kita, pikiran kita, itu yang harus kita sangkal, supaya kita memiliki pikiran dan kehendak Kristus dalam diri kita. Yang kedua adalah memikul salib. Ini juga tidak mudah. Memikul salib ini berbicara tentang beban. Tapi orang-orang percaya, orang-orang yang mau mengiring Yesus Kristus Tuhan dan mau mengikut Dia, harus mau memikul salib ini. Tapi Tuhan pastikan bahwa itu tidak melebihi kemampuan kita. Kalau Tuhan percayakan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga jamin kita bahwa itu tidak melampaui kekuatan kita. Jadi tetaplah bertekun, saudara. Sepertinya hal ini berat kita hadapi, tetapi itu tidak melampaui kekuatan kita. Dalam firman Tuhan yang lain dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini tidak hanya berhenti pada titik di situ, tapi ada kelanjutannya. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, maka kita harus mau memikul kuk yang Tuhan pasang dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemudian belajarlah kepadaku. Kuk itu berfungsi supaya arah lembu itu tidak ngawur. Jadi ketika lembu dipasang kuk, itu bertujuan untuk mengarahkan lembu supaya jalannya itu tidak sekehendaknya, supaya jalan lembu itu bisa diatur.
Nah, Tuhan menghendaki kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau setiap letih lesu dan beban berat kita mau mendapatkan ketenangan, maka kita harus pikuluku. Artinya kita ini harus mau diatur oleh keinginan Tuhan. Hidup kita ini harus mau diatur oleh Tuhan. Bukan hidup menurut keinginan kita, bukan hidup menurut kesenangan kita. Nah, kesenangan dan keinginan kita itulah yang membuat kita tidak bisa menikmati kebahagiaan damai sejahtera. Keinginan dan kemauan manusia itulah yang membuat manusia tidak bisa menikmati sukacita, dan mereka akan hidup di dalam beban berat dan letih lesu. Karena keinginan manusia itu terus mendorong manusia untuk selalu berkata kurang, kurang. Dan keinginan manusia itu selalu mendorong manusia untuk hidup mengikuti kemauannya dan memuaskan jiwanya. Makanya Tuhan bilang, pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Orang tidak bisa tenang karena manusia memiliki keegoisan. Seseorang tidak bisa tenang karena manusia masih punya kesombongan. Tapi ketika kita mau belajar di hadirat Tuhan, kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar bersama-sama dengan Tuhan lewat firman, lewat meditasi kita, saat-saat di mana kita bersekutu dengannya, itu akan membuat kita menjadi damai sejahtera, sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teladan ketekunan ini juga telah diteladankan Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada dalam dunia ini. Dia berfokus kepada kehendak Bapaknya. Dan keteladanan itu dia buktikan kepada murid-muridnya. Bagaimana pagi-pagi benar dia membangun persekutuan dengan Bapaknya. Kemudian setelah itu sepanjang hari bahkan sampai malam dia melayani orang-orang yang terluka. Dia melayani orang-orang yang sakit. Dia melayani orang-orang yang lemah supaya mereka mendengarkan berita sukacita, supaya mereka mendengarkan kabar baik itu. Dan itu dikerjakan Tuhan Yesus sampai waktu malam. Dan tidak berhenti di situ. Berkali-kali Alkitab mencatat pada waktu tengah malam Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bersekutu. Dan itu dikerjakan Tuhan Yesus ketika dia melayani di bumi ini. Artinya apa? Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kita sudah mencontohkan ketekunan itu. Dan yang kedua, saudara, keteladanan itu juga telah dicontohkan oleh nabi-nabi. Salah satunya adalah Nabi Ayub yang kita baca pada ayat yang ke-11 tadi. Ayub orang yang takut akan Tuhan, saleh menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan izinkan masa krisis, tapi Tuhan izinkan penderitaan besar dialami oleh Ayub, di mana iblis mengambil harta kekayaannya. Yang kedua, anaknya mati. Yang ketiga, istrinya meninggalkan dia. Yang keempat, dia sendiri kena tulah borok, baunya luar biasa. Dan kalau gatal, dia garuk dengan beling dan dia duduk di abu. Betapa penderitaan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Ayub, yang notabene dia orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dia orang saleh, tapi ternyata Tuhan izinkan juga penderitaan hebat terjadi dalam hidupnya. Tapi Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Padahal mulut ini, saudara, gampang untuk berbuat dosa, gampang untuk ngomongin orang lain, gampang untuk nyatain orang lain dan bahkan nyatain Tuhan.
Tapi Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu, dalam penderitaan yang hebat itu, Ayub tidak berbuat dosa dan mampu menjaga mulutnya. Dan Ayub terus bertekun dalam semuanya itu. Alkitab mencatat akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan luar biasa. Harta bendanya dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anaknya kembali, istrinya kembali, dan dia mendapatkan sebuah pernyataan yang luar biasa dari Tuhan. Dia dimuliakan oleh Tuhan karena dia tetap bertekun dalam apa yang dia hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di masa-masa ini kita tetap bertekun dengan apa yang Tuhan percayakan. Dengan usaha yang Tuhan percayakan, mungkin hari ini sedang sulit, tapi tetaplah bertekun. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah yang Kau percayakan kepada kami. Dan ini juga adalah akan kami persembahkan di hadirat-Mu. Engkau yang bekerja juga mengalami hal yang sama. Datanglah sama Tuhan. Tuhan, aku akan melewati masa-masa ini bersama-sama denganmu, dan aku percaya Kau akan menyediakan jalan keluar bagi kami. Dalam pelayanan pun juga demikian. Yang kita bergumul, mari kita menyerahkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kami, dan kami akan tetap setia apapun yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Saudaraku, mari kita bertekun. Dan ketekunan itu pasti akan mendatangkan hasilnya. Ketekunan itu pasti akan berbuah pada waktunya. Janganlah menyerah dengan kondisi yang hari ini kita hadapi. Tetaplah bertekun. Tuhan akan bimbing kita dan akan menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara, kita menyiapkan hati kita untuk kita mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Hanya oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus Kristus sajalah kita diperdamaikan dengan Bapa. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
datang di hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita menyadari segala keberdosaan kita di hadirat Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini juga kita menyadari bahwa oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus, kita diampuni segala dosa kita. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Karena itu marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami, umat-umat-Mu yang akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkanlah kami, dan pengampunan-Mu itu membawa kami untuk kami berhak menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan mari dengarkanlah firman Tuhan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah.
kita hari ini, janganlah keraskan hatimu. Responi panggilan Tuhan, responi firman yang kita dengar. Saya percaya kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, maka firman itulah yang akan menjamin hidup kita. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati.